qalbi minasyawahili li'annahu aqrabu ila al-khusyu' wa sunnatiha. Kemudian disunnahkan memusatkan hati dari kebimbangan duniawi. Li'annahu aqrabul khusyu', karena yang demikian dapat mendekati kepada kekhusyuan. Ya. Jadi kita sholat seumur hidup, kalau kita tidak mau belajar untuk khusyuk, di mana nilai sholat kita? Sedangkan khusyuk itu adalah merupakan syarat daripada sholat. Makanya kalau kita agar terjaga khusyuk kita, sholatnya berjamaah. Karena dengan berjamaah akan tertutup kekurangan kita. Ini udah sholatnya nggak ngaji, sholatnya di rumah. Ini yang kenapa para ulama selalu mewanti-wanti dalam hal masalah sholat? Karena sholat adalah awalnya, yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai Allah bilang begitu. Ya, idza qamu ila sholati faqum usala. Termasuk Allah mengisab bagi orang-orang yang sudah berada di dalam masjid ketika muadzin qomat, mereka masih malas untuk mengerjakan itu, termasuk perbuatan lalai. Jadi berusaha untuk menghilangkan kebimbangan dunia. Li'annahu aqrabu ila al-khusyu', karena yang demikian insyaallah salat kita akan mampu. Ya, bahkan dulu Sayyidina Ali kan begitu. Begitu ditanya bagaimana ya Ali di sholat simpulan, nggak sah ya Rasulullah. Kenapa? Karena nggak khusyuk. Karena timbang dengan urusan dunia. Sehingga kata Rasulullah apa? Ali, kalau memang kamu bisa khusyuk, maka kerjakan sholat. Kalau kamu bisa khusyuk, akan aku berikan selendang sutra dari Yaman. Edah Ali, Sayyidina Ali sholat. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah tahu sholatnya Sayyidina Ali mulai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, itu yang ada terbayang dalam sholatnya adalah hadiah selendang sutra dari ya. Benar kata Ali Rasulullah bahwa untuk dapat khusyuk itu susah. Caranya bagaimana? Dia berusaha. Kita bisa khusyuk dalam sholat. Ya, nanti panjang sekali sini. Wa sunna fiha fi sholati kulliha khusyuk qalbihi. Jelas. Memusatkan hati dari kebimbangan dunia. Itu sholat kita begitu ya. Apalagi lagi banyak pikiran, lagi banyak urusan. Begitu lagi sholat, ingat utang, ingat bayaran, ingat bayar kontrakan, ingat surat motor belum, begitu sholat. Maka berhubungan orang-orang yang sholat yang dalam sholatnya. Sehingga kata Allah, biqaulihi qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun 1-2. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Jadi beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Walakin difai sawabus sholati kama dalat alaihi hadis sahih wa li'anna wajadahu wajadun syartus istihad sholat. Jelas sepakat para ulama bahwa dalam beberapa hadis sahih mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan syarat diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatnya tolong ya dipelihara, dijaga agar jangan sholat kita nanti sia-sia. Kenapa? Sebab
Ru'ya'annahu sallallahu alaihi wasallam kam min qa'imin haqqu min salati ta'abu wan nufur. Banyak orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, namun bagian dari sholatnya hanya lelah, keletihan belakang. Orang asli di sini maknanya orang yang mendirikan, beda dengan mengerjakan. Kalau kita sholat yang diberi kesempatan hidup oleh Allah 60 tahun, berarti 60 tahun kita sholat. Orang yang sudah mendirikan sholat. Maka kalau sholatnya tidak dijaga, sayang. Bagaimana caranya? Duduk di majelis ilmu. Ya. Sebab salah satu menjaga, memelihara sholat dengan baik dan sempurna adalah salah satu prinsip amal soleh seorang muslim. Jadi kita ibadah itu punya prinsip amal soleh. Artinya ibadah itu gak boleh sembarangan. Prinsip. Bodoh amat gue jadi imam dikata lama gak jadi masalah karena gue tanggung jawab. Al-imam imam itu menanggung makmum. Ya, betul. Ini prinsip amal soleh. Artinya kalau kita punya prinsip amal soleh, berarti mengikuti sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan dalam kitab para ulama kitab tertinggi, ulama para salaf. Ya, sholat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para ulama. Coba, Nabi sholat sampai bengkak dan ini kira-kira bagaimana? Ya. Kalau kita beda, jidat hitam ya. Nabi bengkak kakinya. Kalau kita sekarang jidatnya kapalan. Besok ganti pakai sejadah, jangan pakai sorotan, buat sujud. Termasuk seluruh rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan-amalan soleh lainnya harus dengan prinsip amal soleh. Amal soleh, ibadah yang mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Sebelum terus tanggung ya nanti saya. Wa mimma yuhassil al-khushu'a ihtidaru annahu baina yaday mulki wal muluk kulladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi wa annahu bima jalla alaihi bil faqdi li adad al-qiyam. Dan untuk menghasilkan khusyuk kata para ulama, berusaha untuk menghadirkan bahwa ketika kita sholat kita berhadapan dengan raja dari seluruh raja. Siapa? Allah. Sesuai dengan hadis Nabi ketika Rasulullah ya ditanya oleh Jibril tentang keberadaan Allah. Bagaimana Jibril? Ya, apakah Allah melihat kita ketika dalam ibadah? Maka kata Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kamu beribadah kepada Allah, maka seolah-olah Allah melihat. Fa illam takun tara, jika kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tara, meskipun kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka Allah melihat. Jadi ini adalah puncak akhir daripada untuk bisa menghadirkan khusyuk. Ini adalah khusyuknya orang-orang yang ihsan, orang-orang yang sudah nikmat dalam ibadah, nikmat. Sholatnya nikmat. Kalau kita sholat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya sholatnya pengen buru-buru aja. Apalagi ada bisnis yang tinggal jadiin lah nih, pajak di pembayaran. Ada sholat kita manusiawi. Saya juga begitu kadang-kadang. Tapi jangan dikurangi syarat dan rukunnya. Ya. Tuh.
Jadi kita merasa berada di hadapan Allah, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah yang mengetahui